Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karismayanti Diana Putri dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian HAM dan pelanggaran HAM. Yang pertama, pengertian HAM. HAM merupakan singkatan dari hak asasi manusia. Menurut para ahli adalah sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Kedua, pengertian HAM menurut para ahli. Menurut Mulyadi, hak asasi manusia merupakan segala hak pokok atau juga hak dasar yang sudah melekat pada diri manusia di dalam kehidupannya. Yang ketiga, macam-macam HAM, yaitu ada hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi hukum, hak asasi sosial budaya, dan hak asasi peradilan. Yang keempat, jenis hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu ada 5, yaitu hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, hak substansi, dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kelima, pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik disengaja maupun tidak sengaja melukai atau mencabut hak asasi manusia seseorang. Yang keenam, jenis-jenis pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM biasa adalah kasus pelanggaran HAM yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Namun, ini tetap saja dikategorikan berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran yang mengancam nyawa manusia, seperti pembunuhan, perampokan, dan penganiayaan. Yang ketujuh, pelanggaran HAM berat dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu kejahatan genosida adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memusnahkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, ataupun agama. Kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis. Serangan ini juga ditujukan langsung kepada penduduk sipil. Kedelapan, contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, yaitu kerusuhan Tanjung Priuk pada tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan Majelis Hakim dalam kasus ini menyatakan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas. Kesembilan, lembaga perlindungan HAM, yaitu Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, menjadi salah satu lembaga perlindungan HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal tersebut menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi dari lembaga tersebut, yaitu salah satunya menjunjung tinggi hak asasi manusia. 10. Ada 2 macam faktor yang menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, yaitu yang pertama, faktor internal, yaitu keadaan psikologis para pelaku. Yang kedua, sifat egois. Yang ketiga, tidak toleransi kepada orang lain. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu perangkat hukum yang tidak tegas dan tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya perangkat hukum seperti polisi yang tidak terlalu tegas sehingga mudahnya terjadi pelanggaran HAM. Sekian dari saya materi tentang HAM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.